Yang pertama memang tadi ya Mbak Naf, nggak populis, tetapi memang harus penataan kota, gitu ya, penataan kota. Baik itu trotoarnya, sungainya, taman-tamannya, ini harus ditata. Untuk koalisi kita serahkan ke teman-teman DPD, Pak Haji Karso, Bu Cici, kayak begitu, mereka yang mencari koalisi menang. Saya nggak mau koalisinya itu asal maju, enggak. Maju dan menang. Kami berharap ya ini kombinasi kekuatan partainya dan orangnya. Nah itu aja Mbak Novia. Dan itu saya serahkan kepada DPD untuk mencari. Nanti kan karena ini seluruh Indonesia bareng ya, baik gubernur maupun bupati wali kota, tentu saja koalisi itu paling enak memang nyambung dengan di atasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sedulur netizen. Ya, ketemu lagi bersama saya Novia Aprilia di podcast Apa Jare. Apa Jare. Untuk kali ini kita akan berbincang bersama dengan ini wajahnya tidak asing lagi ya. Ini wajah lama ya yang sekarang banyak ditemui kita di pinggiran jalan untuk wilayah kota Cirebon. Ada Pak Ahmad Azrul Zuniarto. Halo Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Bapak juga sehat ya Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir Bapak di podcast Apa Jare. Tadi pagi saya jalan ke kantor sini ngeliat Bapak. Sekarang ada Bapak lagi. Wah, luar biasa nih ya. Oke, terima kasih banyak Bapak. Di tengah kesibukan Bapak ini seorang politisi ya. Politisi ya. Oke. Terus juga ini akademisi juga. Akademisi. Luar biasa ini pemirsa ya. Pasti juga ingin ini apa? Kita ingin tahu aktivitas Bapak juga nih. Sekarang bagaimana nih Pak? Sibuk apa aja nih Pak Azrul? Ya pertama kesibukan saya memang kesibukan sebagai seorang muslim ya Mbak. Pagi bangun jam 3 ya berusaha untuk sholat malam, ke masjid, ngaji, itu rutin lah ya. Kemudian saya seorang ayah gitu ya. Jadi ya kadang nganter anak ke sekolah begitu ya. Kadang ya nganter kemana-mana begitu. Saya seorang suami, ya bantu-bantu beres-beres rumah begitu. Tetap ya. juga Pak beres-beres rumah. Wow, ini suami idaman ya seluruh netizen ya. Kemudian sekarang sebetulnya saya lebih banyak sebagai dosen, Mbak. Ya tentu saja ya ngajar, penelitian, dan bahkan hari ini saya sedang ambil S3 farmasi. Lanjut gitu ya. Sibuk banget nih kayaknya Pak Azrul ini ya seluruh netizen ya. Terakhir saya juga mencoba menjadi melanjutkan profesi saya di bidang kesehatan kan. Saya bersama teman-teman dokter itu kita buka klinik utama begitu ya. Jadi kita adalah ya semua kita lakukan. Tetapi memang saya lahir Bapak dulunya politikus juga ya. Kemudian saya di Cirebon itu awal-awal reformasi didaulat menjadi ketua PK. Itu kan sudah 20 tahun lebih lah. Saya ternyata sampai hari ini itu masih disebut politikus gitu. Karena masih aktif juga kan Bapak ini ya sebagai pengurus partai ini ya. Oke, ini Bapak enggak ini nih Pak, istirahatnya kapan? Dari pagi jam 3 sudah bangun. Ini katanya nih Mbak ya, malam ya Pak ya. Kata ini kesehatannya. Allah itu memberikan minimal 2 hormon yang satu adrenalin. Itu membuat kita semangat. Tapi kalau selesai kecapean. Kedua kita ada endorfin. Itu membuat orang senang, semangat, ketagihan. Senang jadi ketagihan Pak. Nah mungkin saya itu membuat hidup saya enak sehingga semua aktivitas saya itu menjadi sebuah ketagihan gitu. Ini tips juga nih ya untuk kita dalam menjalin kehidupan ya Pak ya. Melaksanakan kegiatan, mengerjakan kegiatannya ini dengan enjoy, nyaman, akhirnya kita ketagihan dan bikin badan juga sehat. Iya, insya Allah ya. Insya Allah, alhamdulillah ya Pak. Ini tips untuk kita juga nih ya, walaupun di tengah kesibukannya, tapi tetap enjoy Pak. Enjoy, insya Allah Pak. Oke, enjoy juga ini untuk mempersiapkan ke depannya ini di hiruk pikuk kita nih Pak ya untuk menghadapi Pilkada 2024 nih. Ya, saya itu di PKS Kota Cirebon itu didaulat menjadi sebenarnya ketua Majelis Pertimbangan Daerah. Itu menjadi koordinator pengurus DPD dan DED. Jadi di situ ada Pak Haji Karso dan jajarannya, kemudian ada Ustadz Abdullah dan jajarannya. Saya koordinator mereka. Kasarnya ya koordinator itu bertanggung jawab terhadap kerjaan-kerjaan mereka ya. Sebetulnya tadi di rapat terakhir itu deadlock,
Deadlock. Kita sampaikan bahwa dulu 3 kursi aja PKS punya kader untuk maju, kan? Walaupun Allah belum mengizinkan untuk menang ya, gitu. Pernah Ustadz Yasin, pernah saya, begitu. Hari ini 4 kursi. 4 kursi, bertambah ya Pak? Bertambah dan signifikan. Bahkan kalau dilihat suara DPR RI, PKS itu kan nomor 1 di Kota Cirebon, punya 30.000 suara. Nah, kok nggak punya kader yang maju, gitu. Dalam rapat itu, ya sudah, saya didaulat harus bertanggung jawab terhadap tadi pencalonan ini. Jadi, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saya sampaikan ke teman-teman, ini menjadi kerjaan semua ya, gitu. Bagaimana merajut 30.000 suara ini bisa. Dana, tanggung jawab bareng. Gitu. Jadi kalau sekarang saya banyak foto itu, sebetulnya bukan dari saya. Oh begitu, gitu Pak. Ini kerja bareng-bareng. Kerja bareng-bareng. Gitu. Itu mungkin menangnya kita di PKS seperti itu. Jadi semua menggodok. Menggodok, ya sekarang mungkin dari pasang foto saya agak telat nih dibanding calon-calon yang banyak ya. Sehingga billboard udah penuh. Betul. Kok tiba-tiba muncul fotonya Bapak ini? Jadi 10 tahun ini saya jadi akademisi dan mensupport di politik. Sekarang saya diminta untuk turun kembali. Dan targetnya nggak main-main. Harus menang. Harus menang. Harga mati tiap Harga mati. Siap. Jadi sekarang bagaimana? Karena di Cirebon itu kan nggak ada partai yang bisa mencalonkan sendiri ya. PKS 4, kurang 3. Lalu bagaimana kita bisa menjalin koalisi, tapi koalisi menang. Koalisi menang. Optimis gitu, nih ya. Optimis, bismillah. Gitu ya. Karena kan tadi Mbak, harus dinikmati. Supaya ini bukan menjadi beban, karena ini adalah, kalau saya sendiri, ini ibadah. Jadi nikmat aja, begitu. Kok kalau nanti kalah menang, Allah sudah menakdirkan kan. Yang penting dalam perjalanan ini saya maksimal dan berlaku benar, gitu aja. Sedang berikhtiar ya Pak ya, ini ya. Untuk memberikan terbaik untuk warga Kota Cirebon, Pak Azrul. Siap. Pak, ini pencalonan Bapak sebagai bakal calon ini sudah lamakah Bapak rencana ini dari partai? Sebetulnya Allah itu kemarin memberi saya kesempatan untuk iktikaf di Masjidil Haram, Mbak. Jadi saya 15 hari terakhir Ramadan sampai Lebaran tuh saya di Mekah, di Madinah sebetulnya. Saya itu berdoa pada Allah. Udah, ini politik pragmatis saya terakhir. Politik saya akan mensupport politik karena sistem demokrasi kita ini, negara ini dirubah salah satunya melalui partai politik. Tapi saya nggak turun langsung deh. Saya support aja kegiatan teman-teman ini. Dari belakang nih ya, pokoknya begitu. Sebetulnya. Tapi ternyata 1 Mei di rapat itu memutuskan saya. Berubah. Jadi Bapak juga harus punya rencana yang lain dong pastinya. Iya, makanya di bulan Juni ini teman-teman sudah sepakat memasarkan saya dan deal kita turun. Gitu. 1 bulan ini saya belajar kembali permasalahan-permasalahan di Kota Cirebon yang ternyata nggak jauh beda di saat saya dulu jadi anggota dewan. Dan bahkan lebih berat. Tanggung jawab juga berat ya berarti gitu ya Pak Azrul ya. Ini sudah pernah menjadi wakil rakyat juga ya, 2 periode. Jadi sudah tahu lah Pak ya permasalahan yang ada di Kota Cirebon ini. Ya tadi Mbak Navia, ternyata setelah saya tanya-tanya beberapa tokoh, kemudian teman-teman yang aktif di dewan, teman-teman media juga, masalah kita dari itu ke itu. Nah, cuma memang karena masalah itu tidak diselesaikan, tambah parah. Jadi yang mohon maaf ini ya tidak ada progres nih Pak Azrul melihatnya untuk wilayah Kota Cirebon kita Pak. Ya sekarang kita lihat ya, setelah dari COVID sampai sekarang itu jalan baru diaspal baru-baru ini kan gitu ya. Karena anggaran tersedot untuk penanganan COVID. Ya memang iya, tapi itu kan mungkin menurut saya kan salah satu alasan lah ya. Gitu alasan, ini kata Pak Azrul. Kita garis bawahi. Kemudian mungkin lebih semrawut juga di Mbak semrawut ya gitu loh ya. Nah ini yang harus kita benahi. Memang beban berat sekali menurut saya karena Cirebon kota ini tidak tambah luas, tidak ada lahan untuk bisa dijadikan usaha yang berpenghasilan luar biasa, gitu. Sudah padat ya? Padat ya. Ini maka
menurut saya penataan kota. Penataan Ini menjadi mungkin kebijakan tidak populis, tapi wajib supaya masyarakat ini menikmati hadir di Kota Cirebon. Ini menurut saya ya, Pak. Oke, Bapak melihat sekarang ini belum berkembangkah untuk Kota Cirebon, Pak? Ada berkembangnya, tapi mundurnya juga ada. Rajin mundur gitu ya. Mundurnya banyak, Pak. Mbak Novi lah ya. Salah ya, saya. Oke, ini kemunduran atau dalam hal apa nih, Pak? Kalau saya ya, saya mengibaratkan begini, dalam pemerintahan daerah itu kan ada pimpinan daerah, wali kota dan wakilnya. Itu ibarat otak nih, Mbak. Kemudian ada teman-teman di dewan, mewakili rakyat. Ini hatinya. Ya. Teman-teman PNS ini anggota badannya. Jadi kalau badan ini sehat dalam melayani rakyat, otaknya cerdas, mencari terobosan-terobosan. Kalau APBD-nya kurang, ya dia mencari kan dari provinsi, dari pusat, dari investor-investor begitu. Karena pasti uang APBD itu kurang untuk bangun kota. Tidak bisa mandiri. Nggak bisa. Jadi harus kerjasama kan dengan komponen-komponen ini. Nah itu tugasnya pimpinan. Ya, Pak. Kemudian apa nih yang mau dibangun? Ya, apakah penataan Sukalila nih? Ya. Sungainya biar bisa untuk berenang gitu ya kan. Sekali lagi ya, kan impian itu ya Pak ya. Itu tidak mustahil menurut saya kan gitu loh. Sekarang sudah banyak teknologi-teknologi untuk menjernihkan, begitu banyak ya. Jadi itu kan enak tuh kayak gitu ya. Kemudian orang di situ bisa lautan, pantainya di situ menjadi wisata kuliner bahari yang orang tadi bisa gitu ya. Nah, itu yang di depan mata kita. Tapi kalau yang jauh sana, kan ada Argasunya tuh ya. Nah, ini kan tetap mereka tuh orang kota. Bagaimana di sana menjadi magnet juga gitu. Orang itu bisa buang uang di situ. Bukan buang sampah ya, Pak? Bukan sampah. Makanya sampahnya harus dikelola kan ya. Gitu. Karena mereka warga kota yang harus kita layani sama dengan warga yang ada di pusat kota ini, Mbak Novia. Nah, itu otaknya tuh harus seperti itu. Kedua, hatinya nih ya. Hatinya teman-teman dewan. Dia harus memprioritaskan rakyatnya, bukan dirinya. Apalagi ngojok-ngojok otak supaya berlaku tidak baik. Kan gitu ya. Kan gitu. Kasus ya. Kan dia hati, dia yang nyaring gitu. Kemudian teman-teman di ASN ini kan anggota badan. Ya. Mereka itu ujung tombak untuk melayani. PNS ASN kita tuh pinter-pinter nih sebetulnya, kan gitu ya. Sebenarnya pintar. Pinter-pinter, cuma mungkin tangan jadi kaki jadi kaki di kepala di kaki. Tempatnya bisa jadi perlu kita revitalisasi, gitu ya, supaya memang pas nih, gitu, untuk melayani rakyat. Gitu. Karena memang tujuannya adalah pelayanan kepada rakyat. Rakyat ini rajanya, kami ini buruhnya. Bukan kebalikan ya, bukan Pak kebalikan, ya? bukan kebalikan, gitu ya. Jadi itu yang harus kita bangun di Kota Cirebon. Kalau semuanya sudah kompak ya, insya Allah ini rakyat akan sejahtera. Jadi sekarang belum kompak nih, Pak? Belum kompak nih, legislatif, eksekutif. Kompak lah kalau bahas anggaran. Bahas anggaran doang, yang lainnya bagaimana? Tapi kalau ada masalah, ya ini kan juga sama, harus kompak gitu ya. Karena ini semua bertanggung jawab nih semuanya, gitu loh. Bertanggung jawab pada rakyatnya, pada Tuhannya, kan gitu ya Mbak Nov. Bukan lempar tanggung jawab. Iya, nggak bisa. Semua harus bertanggung jawab. Jadi kalau ada pembangunan yang tidak beres, semuanya bertanggung jawab. Jangan, itu sono, nggak bisa. Semua harus bertanggung jawab. Oke, berat nggak sih Pak ini Pak untuk bisa membenahi itu semua? Sangat berat. Sangat berat. Tapi saya yakin di balik itu pasti ada ganjaran yang luar biasa ya. Kalau bisa menyelesaikan seperti itu. Ini PR banget ya Pak? PR banget. Wow, kedepannya nih, Bapak nanti kalau dipercaya, apa yang akan Bapak perbuat untuk Kota Cirebon kita tercinta ini? Nanti rambut saya tambah putih. Bagus dong Pak, makin oke nih Pak. Yang pertama memang tadi ya Mbak Nov, nggak populis, tetapi memang harus penataan kota, gitu ya, penataan kota. Baik itu trotoarnya, sungainya, taman-tamannya, ini harus ditata, gitu kan, harus bagus. Jadi banyak kok kota-kota lain yang bisa nyaman, gitu ya. Kemudian keamanannya, ya gitu. Orang di Cirebon harus merasa aman, mau keluar jam berapapun.
Ini jangan sampai yang viral-viral itu ya, gitu. Karena kemarin baru kejadian juga Pak, malam-malam itu kan wilayah kita nih Pak. Ini ada yang bikin was-was warga juga kan Pak. Nah itu kan harus ada jaminannya Pak. Ya. Jaminan. Kemudian jaminan sekolah gampang. Oke. Ya. Saya sebetulnya Cirebon ini banyak sekali potensi di bidang pendidikan, Pak. Di bidang pendidikan ya. Menurut saya harus ada kampus negeri di sini. Kampus negeri? Iya. Oh, bukan karena Bapak seorang akademisi. Enggak. Sekarang sudah ada nih. Sebetulnya ini kan mau jadi universitas nih. Ya. Nah, tetapi harus ada kampus negeri. Enggak apa-apa. Bawa aja kampus yang sudah maju. Ya. ITB sekarang buka di Arjawinangun ya. Sekarang kita buka juga mau Unpad atau apa ya. Terutama untuk memberdayakan laut kita. Gitu. Lah ini peluang. Jadi seluruh pemuda se-Indonesia itu akan datang ke Cirebon untuk menuntut ilmu. Nah, kemudian saya yakin pasti ada yang kecantol untuk membangun Cirebon. Iya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini menurut saya ini potensi sekali Cirebon untuk ke sana. Nggak perlu lahan terlalu luas. Tetapi menjadi rujukan. Dan itu nanti akan menumbuhkan ekonomi di sekitarnya. Betul itu berpengaruh juga Pak Azro. Banyak kos-kosan, banyak warung-warung, tapi ditata semenjak awal. Lokasi yang tepat di mana Pak? Sebetulnya kan ada tanah di Argasunya yang masih milik provinsi kan, sekitar 25 hektar kan itu. Terus strategis, asal jalannya tembus ke Ciperna langsung. Jadi nggak muter bolak-balik situ, ke sana misalkan ya. Pak. Baik. Nah, itu menurut saya ya, Pak, ya? Kemudian pariwisata, ya kan, gitu. Ya memang nggak mungkin Cirebon kota saja, harus kerjasama dengan teman-teman kabupaten, Kuningan, Indramayu, Majalengka menjadi satu. Tapi buang duit terbanyaknya di kota Cirebon. Buang duit, iya. Kita bangun kota Cirebon ini apa ya? Hotel kita banyak loh ya, hotel banyak. Tapi apakah tamu-tamu hotel itu kalau malam tidur atau belanja, kan gitu ya? Yang enak kan belanja, iya, kan gitu. Jadi jalan kaki keliling kota itu nyaman lah, gitu ya. Nah, misalkan seperti itu. Nah itu. Kemudian sebetulnya pelayanan kesehatan di kita bisa dikembangkan. Kita punya rumah sakit yang bisa jadi rujukan, kan? Harus ada konsulen-konsulen ya, ahli ginjal, semua. Di atasnya spesialis gitu Pak. Sehingga nanti ini akan Cirebon tuh memang kecil tapi menjadi rujukan. Semua ada lah di kota semua Cirebon ada. ini, Pak. Nah itu. Semakin hebat lah kita ya, nanti ya. Sebetulnya itu ya, maaf ya. Memang perlu ada manajemen yang bagus menurut saya. Baik itu ya manajemen parkir ya tadi ya. Nah, ya. Ini PAD perlu juga untuk kita kan ya Pak ya nanti Pak. Ujung-ujungnya nanti kan kita juga bisa lebih maksimal lagi untuk membangun kota Cirebon ini. Tapi sayangnya mungkin banyak kendala yang ditemui ya Pak dalam perjalanan. Sebetulnya orang-orang ini orang-orang hebat semua sudah. Tapi tinggal dikonekkan aja. Tinggal dikonekkan aja. Dikonekkan aja. Ada chemistry-nya gitu ya Pak ya. Nggak mungkin Azrul sendirian, nggak akan mungkin. Ya. Pertama butuh harus kolaborasi. Tim sukses atau butuh tim untuk kolaborasi ya Pak ya. Oke, ngomong-ngomong, ini bagaimana jalinan komunikasi dengan parpol lainnya nih Pak Azrul untuk memuluskan langkah Bapak? Oke ya Mbak Nov. Sebetulnya itu kita bagi tugas ya. Bagi tugas lagi. Saya ditugaskan untuk sosialisasi biar semua kenal Azrul itu siapa. Ya. Mohon maaf kalau foto saya ada di mana-mana, mungkin ada yang nggak seneng ya. Tapi itu memang dalam rangka sosialisasi. Ya. Kemudian yang kedua, saya ditugaskan merajut suara 30.000 tadi. 30.000 yang memang dia milihnya DPR RI dan PKS-nya. Ini kan suara nomor 1 se-Cirebon. Saya diminta untuk merajut itu dan mereka solid di pilkada ini milih Azrul, gitu ya. Ini kan luar biasa nih investasi yang besar ya itu. Ya, untuk koalisi kita serahkan ke teman-teman DPD, Pak Haji Karso, Bu Cici kayak begitu. Mereka yang mencari koalisi menang. Saya nggak mau koalisinya itu asal maju, enggak. Maju dan menang. Itu pokoknya ya, target harus tercapai ya Pak. Tapi ngomong katanya sudah digoda-goda nih Pak oleh partai lainnya nih. Gimana nih kita tahan godaan kan nih? Berat nih Pak. Godaannya tapi dengan syarat. Oh ada syarat. Wah ini bocoran nih. Ya kadang kan
baik rumor maupun apa, menurut saya memang kos politik tuh ada ya Mbak. Untuk bayar saksi, untuk biaya kampanye, biaya sosialisasi itu ada, begitu. Tetapi kita juga harus berpikir bahwa biaya-biaya itu kalau tidak normal nanti pasti mengganggu pemerintahan. Nah itu maksud saya. Nah itu selama itu normal, bagi saya sendiri itu adalah ya apa, dana perjuangan. Kalau saya ikhlas, nah, ada pahalanya kok. Walaupun nanti nggak balik, ya investasi. Bukan investasi 5 tahun loh ya. Ini investasi tiga alam. Alam dunia, alam kubur, alam akhirat. Siap. Ya kan? Ngapain hanya berpikir 5 tahun investasi ini? Saya nggak mau. Saya maunya investasinya 3 alam. Jadi kalau saya nggak ikhlas, percuma Mbak. Karena jangka panjang ini. Iya, kan gitu. Amal kita juga iya gitu. Jadi saya insya Allah nggak akan mikir dana-dana itu pasti akan saya keluarkan, gitu ya. Apa yang saya punyai nggak akan saya tahan, karena ini untuk perbaikan Kota Cirebon. Sejauh ini yang sudah mendekat itu masih dianggap wajarkah? Wajar, normatif. Saya juga mengenal bahwa kan pengalaman hampir menang. Pengalaman hampir menang kan gitu loh. Hampir menang aja kita keluar gitu loh. Apalagi pengen menang. Pasti keluarnya lebih besar ya. Itu ya, insya Allah kita ngerti biaya-biaya itu pasti ada. Tetapi itu bukan menjadi syarat untuk koalisi. Ya, koalisinya pertama niat yang sama. Ya, gitu. Kemudian punya chemistry yang sama, bahwa tidak akan saling menjatuhkan, tidak akan saling nusuk. Nah itu, jadi berdasarkan pengalaman ya. Berdasarkan pengalaman Pak Azrul. Bukan pengalaman yang dulu ya. Iya. Jadi tadi ya wali kota mungkin 3/4 otak, wakil wali kota 1/4-nya. Tapi otak kalau cuma 3/4 nggak akan bisa mikir. Betul, harus full. Harus full kan gitu ya. Nah ini apa ya, yang harus disepakati bersama. Nah, itu yang menjadi patron kami untuk menjadi koalisi. Belum ada nih, Pak? Kalau deket, hampir semua partai deket tuh. Hampir semua? Yang paling deket? Paling deket semuanya. Semuanya? Wah, bingung nih. Partai yang lain juga harus jaga-jaga nih ya, Pak ya? Tapi jadi belum ada nih yang ngena banget gitu, Pak Azrul. Kami berharap ya, ini kombinasi kekuatan partainya dan orangnya. Nah, itu aja Mbak Novia. Dan itu saya serahkan kepada DPD untuk mencari. Nanti kan, karena ini seluruh Indonesia bareng ya, baik gubernur maupun bupati wali kota, tentu saja koalisi itu paling enak memang nyambung dengan di atasnya. Walaupun itu nggak jadi patokan. Jadi ikut perintah aja gitu Pak? Ya enggak lah. Nuansa daerah kan tetap beda, ada, ya? beda. Oke. Pak, melihat Pilwalkot kita tahun 2024 ini dengan munculnya beberapa bakal calon yang lainnya, Bapak bagaimana melihat ini? Kayak wajah-wajah lama semua juga nih, teman juga ya Pak ya? Teman juga, tapi banyak yang baru juga. Banyak yang baru juga sih. Mudah-mudahan seneng saya, berarti ini anak-anak muda ini tidak alergi pada politik. Ya, tidak alergi, seneng saya. Nah, cuma memang bedanya ya, Mbak, ini sekarang itu legislatif dulu, baru eksekutif. Ya. Dan legislatif yang mau maju harus mundur. Iya, betul. Jadi ini sebetulnya menyeleksi orang-orang sukses yang sudah ada nih ya. Padahal sebetulnya yang jadi dewan itu sudah teruji juga tuh kan, gitu ya, sebetulnya. Tapi itu sudah kita putuskan dan semua juga harus mengikuti aturan kan. Jangan mentang-mentang ini mau ikut aturan dirubah. Enggak, ini sudah kesepakatan ya. Jadi di satu sisi memang ada baiknya, tetapi memang jadinya itu agak berubah gitu. Jadi ini nanti kekuatan figur dan mesin partai itu utama sekali. Terutama mesin partai nih. Mesin partai itu utama sekali menurut saya. Kalau dulu dia jadi caleg sambil memenangkan calonnya kan, dia dompleng. Kalau sekarang belum tentu caleg terpilih atau nanti sudah dilantik mau mendorong. Oh iya betul sekarang Pak ya. Oh, ada perubahan. Iya kan, perubahan ya, perubahan pola tadi tentu saja merubah pola strategi. Jadi yang paling utama menurut saya adalah mesin partai. Strategi Bapak apa nih? Adakah yang harus dibenahi dari apa yang sudah ada ini, Pak? Strategi partainya? Iya. Ya tadi
kita sudah bagi tugas tadi ya, Mbak. Satu, saya merajut 30.000 suara. Ya, teman-teman pengurus mencari koalisi menang. Ya, koalisi menang itu ya Pak ya. Optimis Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ya Pak. Memuluskan langkah ini kan perlu dukungan yang banyak ini apa ya? Ya. Keluarga Pertama itu sih Mbak, keluarga walaupun apa nih? Berat. Karena Bapak nanti akan lebih konsentrasi ke situ konsentrasi. Pak. Jadi waktu untuk beres-beres rumah pasti berkurang ya. Berarti kebersamaan dengan keluarga kan berkurang ya. Tetapi insya Allah itu karena mereka juga sudah tahu saya semenjak muda. Sekarang masih muda ya. Masih muda lah, masih fresh nih Pak ya. Masih fresh ya. Mendampingi saya dalam 20 tahun belakang ini. Jadi mereka pasti keluarga sudah kenal. Ayahnya kayak apa, suaminya kayak apa begitu. Yang tidak kenal lelah ini apa ya? Jadi Bapak termasuknya di politik itu berapa tahun Pak? Ya tadi saya deklarator PK ya tahun 99. 98 mungkin kalau deklarasinya ya. Nah, dari situ memang saya pernah jadi pengurus di Jawa Barat, tapi dibalikkan lagi di kota begitu Insya Allah ya. Saya melihat PKS itu bukan hanya partai sih Pak. Ini adalah rumah. Jadi apa ya masalah ya di situ dibahas, keluarga kadang nitip begitu ya. Jadi Bapak bukan hanya setia sekali nih ya. Setia. Ya? Setia tanpa singkatannya. Betul-betul setia. Gitu ya. Dari dulu sampai sekarang ini apa ya. Dan masih dipercaya juga alhamdulillah Pak. Pengurus partai ini apa ya. Kemarin juga kan hasil bagus ya Pak. Itu yang membuat Bapak juga optimis. Ya. Tadi sebetulnya kalau suruh milih mendingan jadi akademisi murni. Politiknya saya support habis. Tapi sekarang ternyata saya diminta juga untuk tampil di politik ini. Ya, gitu. Oke, ada pesan yang disampaikan Bapak kepada netizen kita nih Pak terkait dengan Pilkada 2024 ini Pak. Uang itu bukan segala-galanya. Tapi memang semuanya perlu uang. Betul. Ya, begitu. Relate banget ya Pak. Iya kan Pak ya, gitu. Sama dengan pendidikan itu bukan segala-galanya, tapi semuanya perlu ilmu yang diperoleh dari pendidikan seperti itu ya. Nah ini saya berharap warga kota ini ya, ini bisa melihat bahwa kebutuhannya apa, ya kemudian dicocokkan dengan orangnya. Saya yakin mereka sudah punya pilihan, mereka punya selera, tapi seleranya itu, ayo bukan karena uangnya itu, tetapi memang ayo kita pilih nih yang paling mumpuni siapa. Ya, karena itu menjadi tanggung jawab juga dia milih siapa itu. Yang gitu ya Mbak. Lah itu. Oke, ada apa nih program khusus apa yang Bapak miliki? Setelah menang ya. Iya. Setelah ini impian semua warga pastinya Pak ya, berharap pada Bapak. Memang nanti itu kalau setelah menang anggaran itu bisa jadi sudah jadi ya. Lah tentu saja nggak bisa langsung ujuk-ujuk merubah wajah kota ya Mbak. Maka tentu saja koordinasi dengan Dewan dan teman-teman ASN ini menjadi yang utama. Kita harus sadar bahwa kita ini adalah pelayan rakyat ya. Jadi melayani mereka dengan apa ya sebaik-baiknya. Baik-baiknya itu. Karena sepenuh hati itu punya orang lain ya Pak. Beda-beda itu Bapak nggak yang ngucapin ya. Sudah ada Pak. Sudah ada ya gitu ya. Okay. Nah, pokoknya ikhlas gitu ya Pak. Nah, nanti barulah mungkin tadi peluang-peluang anggaran itu dari mana, gitu ya Pak. Ya, itu yang perlu kita galang. Kemudian mungkin juga banyak orang pinter di kita itu. Termasuk Bapak juga ini ya. Iyalah, saya ini luar biasa ya bisa ngobrol dengan Bapak bertukar pikiran. Ini ada juga alhamdulillah Mbak Novi mengakui saya pinter ya. Gitu ya. Karena memang sepak terjang Bapak sudah diakui sekali gitu Pak. Ya alhamdulillah sih ya, saya menjadi sedikit orang yang bisa kuliah di ITB gitu ya, alhamdulillah ya. Kemudian sedikit lagi orang yang bisa kuliah S2 gitu ya. Lebih sedikit lagi saya bisa kuliah S3 walaupun belum lulus gitu ya. Tapi ini kan semangat untuk mengenyam pendidikan itu ya masih tinggi Pak Azrul. Nah tadi ya maaf ya, kemudian ya tadi kita harus merancang kota ya yang tadi nyaman, aman, ini betul-betul terwujud lah. Ya nggak usah jauh-jauh, sarana olahraga
sarana olahraga. Itu kan sudah menjadi milik Pemkot ya. Betul. Harus jadi enak. Icon kita juga ya Pak ya. Jadi di situ itu kalau dia olahraga tuh enak, fisiknya keluar keringat, matanya juga enak. Lah itu ya. Lah ini tentu saja tantangannya. Di sono yang agak jauh, di Kebun Pelok misalkan. Di kota juga ada. Lah itu kita itu mungkin kan nggak perlu dana terlalu gede ya. Dipoles-poles aja dan kesepakatan dengan seluruh stakeholder si pengelola ini. Nah, gitu. Nggak perlu dibangun. Tapi kalau mungkin sungai segala mungkin perlu ada dana-dana yang lebih lah ya untuk menata itu. Lah, yang ada kita optimalkan begitu ya. Lah ini tentu saja perlu kerjasama aja. Perlu kerjasama dengan masyarakat warga Kota Cirebon. Apalagi itu, mereka semua harus mendukung. Jadi Bapak Ibu RW, kemudian seluruh kader itu mendukung semua ya. Dari tingkatan yang terbawah gitu ya Pak? Terbawah gitu. Lah itu yang saya itu sebetulnya sering turun di para kader Posyandu. Ini kan pejuang-pejuang yang luar biasa. Tidak ada gaji, tapi mereka totalitas. Wow. Nah ini loh, saya kan ninggalin keluarga, ya kadang ninggalin cucu atau anaknya gitu ya, untuk anak orang lain. Betul ya. Nah ini sebetulnya mereka perlu diapresiasi, karena mereka lah sebetulnya yang mendeteksi awal. Ada kasus stunting atau enggak, anaknya sekolah atau enggak, itu dari ibu-ibu ini. Mbak. Betul. Nah ini menurut saya, semoga ibu-ibu dengar ini ya. Semoga ya, itu maksudnya juga ini pejuang-pejuang kita ya Pak ya? Pejuang yang ya di luar ASN kan gitu loh. Nah ini harus diapresiasi mereka. Nah itu menurut saya harus semuanya kompak dulu nih. Insya Allah 1 tahun kita tata, nah tahun kedua kita mulai bangkit, tahun ketiga mulai kita kembangkan, tahun keempat buahnya ada. Wow. Sudah tahun kelima menang lagi. Lanjut lagi. Sudah sejauh itu Pak. Wow. Gitu ya, ya. Jadi kan kita nggak nanggung-nanggung bahwa ya harus seperti itu. Iya ya Pak ya, betul. Ini sudah dirancang nih oleh Bapak nih ya. Insya Allah nanti semoga karena saya 20 tahun kan berpikir politik tuh ya Mbak. Ya, jadi Pak, ya? Inilah tahapan-tahapannya. Tentu saja saya banyak belajar juga dengan para pendahulu-pendahulu ini. Kan gitu. Ya. Ini termasuknya ini sebuah langkah apa ya positif atau Bapak dengan maju sebagai mewarnai di pilkada ini atau sebaliknya nih Mbak, karena kita kan tahu politik itu kan keras gitu. Nah, saya pengen mewarnai. Saya nggak mau tercampur. Apalagi korupsi kayak gitu saya nggak mau. Ya, enaknya paling cuma sebulan 2 bulan, tapi kesananya nggak akan nyaman, dihujat masyarakat. Ya. Betul, itu yang terparah ya Pak, sosial ya Pak ya. Saya nggak mau Mbak. Jadi saya pengen mewarnai. Kalau cukup, saya sudah, insya Allah hidup saya sudah cukup. Ya, gitu. Jadi untuk apa cari yang tidak halal? Gitu. Ya, jadi itu. Jadi saya insya Allah saya nggak mau diwarnai dengan kondisi hari ini. Saya maunya mewarnai sehingga semua itu nyaman tadi. Ingat warga Kota Cirebon ya, seluruh netizen yang apa tadi yang disampaikan Pak Azrul ya. Apa aja nih Azrul Zulniarto nih ya, luar biasa. Pak, ini semoga Bapak ini ya Pak diberikan kelancaran ya Pak ya. Amin. Untuk pilkada nanti 2024 untuk Pilwalkot ya Pak ya. Mbak, ini apa ya, ada. Apa nih? Ternyata orang-orang besar Indonesia itu lahirnya di bulan Juni Mbak. Wow. 6 Juni. Pak Soekarno. Pak Soekarno, hari lahir ya. 8 Juni, ini Pak Soekarno lahir ya, 6 ya. 8 Juni Pak Soeharto. Oh iya, Presiden. 26 Juni, Zuniarto. Wow, kode nih ya. Iya. Semua pemimpin lahir di bulan Juni. Jadi memang dari segi nama bulan saya cocok nih. Semoga cocok ya Pak ya, kelahiran bulan Juni ini sebagai pemimpin ya Pak ya. Oke deh, baik ya. Terima kasih banyak Pak Azrul sudah berbagi cerita kepada kita nih Pak ya. Semoga apa yang disampaikan Bapak ini memotivasi kita semua ya Pak ya. Untuk juga kita berharap pilkada 2024 untuk pemilihan wali kota aman lancar, menghasilkan pemimpin yang baik ya. Kalau diberikan amanah, semoga apa yang disampaikan Bapak di podcast ini bisa saya jaga bisa ya Mbak. Saya pertanggungjawabkan di dunia dan akhiratnya ya Mbak. Oke, baiklah. Terima kasih banyak Bapak sekali lagi. Semoga aktivitas hari ini lancar. Amin. Kita tunggu kabar baik yang lagi Pak Azrul ya. Oke, kita harus akhiri. Terima kasih banyak untuk seluruh netizen. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.